pemirsa, ketemu lagi bersama saya Stefan Tamunan di acara kesayangan Anda, yaitu Lokostock Inspirasi Bisnis Lokal. Ya, dan sekarang kita berada di satu tempat yang cozy banget, nyaman banget seperti rasanya di rumah sendiri. Karena saya akan bentar lagi menginterview seorang sosok entrepreneur muda inspiratif di bidang hospitality. Ya, bener. Dan entrepreneur muda ini kalau nanti kita bincang-bincang sangat idealis. Dan bagaimana cara dia untuk memulai bisnis ini dan menjalankan bisnis ini, kita akan kupas habis gimana perjuangan dia di balik layar menjalankan bisnis ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ketemu dengan orangnya. Tetap di sini di Lokostock bersama saya Stefan Tamunan. Tingginya aktivitas para pekerja di kota besar tentunya tidak lepas dari berbagai kendala dan juga hambatan. Mobilitas yang tinggi, serta banyaknya jadwal meeting, terkadang menyebabkan seseorang harus berada di satu kota dan berpindah ke kota yang lainnya. Keberadaan penginapan tentunya menjadi salah satu solusi bagi mereka yang memiliki aktivitas tinggi yang juga gemar berpindah-pindah lokasi. Berbekal pengalaman sebagai anak kos, akhirnya sosok entrepreneur muda Bimo Wicaksono memilih untuk menjadikan penginapan sebagai lokomotif bisnisnya. Lantas, seperti apa kisah perjalanan bisnis sang entrepreneur kali ini? Nah, ini dia nih orangnya yang cari-cari. Halo Bimo, apa kabar? Bro? Baik-baik. Nah, permisa, nih dia nih yang orang yang tadi saya bilang, seorang entrepreneur muda yang inspiratif yang bergerak di bidang hospitality, Bimo Wicaksono. Halo semua. Dan Bimo ini memulai Flat 06 ini dari tahun berapa ya Bim ya? Jadi kita tuh sekarang umurnya udah hampir 16 tahun loh. Oh iya? Rasa, iya, jadi Flat 06 ternyata tuh udah lama ya? udah lama. Jadi Flat 06 itu berdiri oke. tahun 2004, Ya, bulan November. Jadi waktu itu gue masih kuliah. Mulainya tuh dulu sebagai guest house dari tahun 2004 sampai 2010. Oke. Baru habis itu kita ada program untuk kerjasama berbentuk partnership dengan para investor untuk cabang-cabang kita selanjutnya. Nah ini menarik nih pemirsa, kita bisa dengerin ceritanya gimana caranya Bimo mengawali bisnis di bidang hospitality ini. Nah boleh tolong cerita nggak Bim, waktu pas awal berdirinya tuh gimana sih dan nama Flat 06 ini Oh iya. kenapa namanya itu? Dan dulu waktu sering pas masih guest house itu namanya udah Flat 06? Udah, namanya udah oke, Flat 06. oke. Karena tuh namanya tuh punya arti yang unik. Ah, jadi itu apa tuh artinya tuh? Nah, jadi gini. Boleh tahu nggak? Dulu waktu gue bikin Flat 06, Iya. gue tuh dulu sebetulnya masih kuliah dan suka ngekos. Dulu tuh kalau kita ngekos, mungkin mindsetnya orang zaman dulu tuh kalau Iya. bapak-bapak tuh ibu kos tuh treatment ke kita tuh nggak enak gitu loh. Iya benar. Maksudnya mungkin nggak ada jiwa servisnya. Iya Jadi kita betul. udah bayar ya kadang kalau negor kita kayak negor kurang enak di hati Iya. atau mungkin fasilitas yang ada itu nggak sesuai keinginan saya gitu. Iya, betul. Akhirnya waktu tahun 2004 itu kalau ditanya kenapa namanya Flat 06, Iya. nama kos kan kayaknya kurang bagus ya, Yes. mungkin kurang catchy gitu loh. Iya. Nah, jadi gue cari nama lain kos tapi yang lebih bagus dan lebih mungkin kelihatan lebih high class gitu. Iya. Dulu gue cari namanya jadinya Flat, karena Iya. Flat itu kalau gue googling, Flat tuh adalah tempat orang tinggal secara bersama-sama, which is I see. tempat gue juga seperti itu. Iya. Cuman bukan rumah kos karena yang gue jual sebenarnya udah service base. Oke. Jadi gue bikin tempat yang desainnya itu waktu itu keren banget menurut gue. Iya. Dan ternyata waktu baru mulai berjalan memang seperti itu. Jadi kita banyak kedatangan orang-orang yang datang cuma buat ngeliput desainnya aja gitu. Oke. Nah cuman kenapa namanya itu jadi Flat 06? Flat tadi sinonim dari apartemen. Yes. Terus 06 itu adalah nomor rumahnya. Ah, Seperti I itu, see. Jalan Abdul Majid nomor 6. Itu waktu pas properti yang pertama itu punya sendiri atau? Ya, jadi dulu itu properti pertama itu punya sendiri. Oke. Kalau boleh gue jelasin sedikit. Dulu tuh awalnya gini, waktu gue umur 12 tahun, kelas 6 SD, ayah kandung Your tuh father meninggal. passed away, Ya. iya. Jadi kita dikasih tinggalan rumah
Dan akhirnya aset itu dibagi dua sama kakak. Bagiannya gue itu waktu gue kuliah sama ibu dibelikan rumah di Cipete. Oke. Gitu. Oh, jadi pemirsa ini modelnya dari warisan. Iya, dari warisan, benar. Jadi terima kasih Bapak udah bantuin saya terus sampai sekarang. Tapi hati-hati loh, banyak orang yang punya warisan banyak tapi nggak jadi apa-apa. Iya kan? Iya. Nah, itu bukan jaminan juga sebenarnya, tergantung dari kitanya mengelolanya gimana. Ya. Iya, jadi waktu itu tuh lucu banget sih. Jadi gini, waktu gue kuliah tuh sebenarnya gue udah sering cari duit sendiri. Jadi gue udah Emang bayar. jiwa entrepreneur emang udah dari Mungkin ya lama kayak ya. gitu. Jadi gue itu nggak pernah minta uang lagi sama nyokap pas Iya. kuliah karena gue udah cari-cari duit sendiri Iya, lah kan. iya, Jadi mungkin jualan mobil atau jualan ikutan buka stand bazar makanan Yes, dan lain-lain yes, gitu yes. bareng temen-temen. Nah, cuman suatu waktu nyokap gue tuh bilang, Bimo, kamu kan udah cukup umur nih sekarang. Jadi dana tinggalan dari ayah itu sekarang kamu kelola sendiri ya gitu. Iya. Tapi kalau ibu saranin kamu beli sesuatu yang jangan sampai nanti habis gitu. Yes, yes. Akhirnya dia beliin rumah di Abdul Majid nomor 6 itu, Cipete ya. Cipete. Dia yang pilihin dan gue waktu itu kayak don't know what to do, gue masih sibuk mainan mobil. Karena gue suka mobil. Dan itu tahun 2000. Iya, iya. Terus 20 waktu tahun yang berselang, lalu ya, iya, 20 tahun. waktu berselang sampai 2003. Iya, iya. Dan itu gue dimarahin nyokap waktu itu. Iya, Kenapa? iya. Rumah gue hilang. Iya, tadi gue baru dengar pemirsa. Jadi rumahnya didiemin aja, tadinya ada bangunannya lengkap, Iya. terus itu udah habis puing-puing doang ya. Habis tinggal puing-puing. Jadi tinggal pas gue datang, tinggal alang-alang, terus sama sisa-sisa batu bata, semuanya udah gone gitu. Jadi kayak gue kaget dan ya udah nyokap marah, itu kamu gimana sih dibeliin rumah bukannya diurus malah hilang. Ya udah mendingan kamu sekarang kalau emang kamu suka bisnis, kamu bikin sesuatu deh di situ gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi pemikiran gue waktu itu yang memang passionnya suka modifikasi mobil segala macam, yang Bikin gua bengkel kepikir, mobil. bikin bengkel mobil, bikin bengkel Awalnya. cuci mobil, Iya. itu. Terus pengennya itu ngobrol kan ke nyokap, Bu, kayaknya aku pengen bikin bengkel cuci mobil aja deh, gini-gini. Cuman dia waktu itu ngasih masukan yang reasonable banget, karena waktu itu gue masih studi juga, masih kuliah. Mungkin dengan bengkel cuci mobil itu kan takes a lot of time ya, buat Iya. ngontrol juga SDM. Jadi kamu nggak mau kepikir bikin kayak rumah kos aja gitu, rumah kos. Terus gue langsung ingat bapak ibu kos yang nyebelin tuh, ngapain gue bikin kayak gitu. Terus kayaknya gue aja sebel sama orang-orang Iya, itu iya, gitu. iya. Karena gue suka diomelin juga for no reason nih, bete banget deh. Terus akhirnya, terus gue kepikir, alasannya kenapa sih, Bu? Iya kan kamu kalau bikin kayak gitu, kamu bisa tinggal kuliah, nanti mungkin sore pas pulang kuliah kamu bisa ngecek. Dan kan lebih enak gitu, dan resikonya mungkin nggak itu bengkel cuci mobil. Gue pikir masuk akal juga. Iya, iya. Tapi masukan dari nyokap gue twist gitu. Sebenarnya gue bikin selera tuh nggak yang pada saat itu. Iya, Karena iya. waktu itu tahun 2004 tuh kayaknya belum ada guest house yang representatif yang keren Yes, gitu. yes. Sekarang udah banyak ya. Sekarang banyak. Dulu tetangga gue masih rumah biasa semua. Iya, iya, Bahkan iya. waktu gue cerita ke teman-teman, gue mau bikin guest house nih. Di mana, Bim? Di Cipete, Abdul Majid. Yang bener lo bikin di situ, emang di situ bagus gitu. Iya, iya. Terus ya akhirnya dari mereka kayak nggak mendukung gitu. Cuman waktu itu gue bilang, gue bikin tempat ini bukan gue itu ngandelin orang passing by atau lewat-lewat Iya, terus iya, datang. Gue bikin tempat yang keren banget, sampai orang tuh harus nyari tempat gue. Yes, yes, yes. Mereka yes. butuh tempat ini gitu. Terus waktu itu gue memulai bisnis, gue tidak mendudukan gue sebagai owner. Gue Iya, sebagai iya, iya. customer, gue pikir gue akan pengen di-treat seperti apa sih kalau gue itu mau ngekos gitu. Oke. Nah, oke. jadi waktu itu akhirnya gue bikin tempat yang memang desainnya gue banget. Iya. Terus yang dengan cara pelayanannya itu memang menurut gue itu yang terbaik yang bisa dilakukan gitu. Oke, oke. Jadi kalau kalian mau tahu ya, gue share sedikit. Waktu itu kalau tenan itu sebutan buat Iya. orang-orang yang tinggal di sana, karena mereka tinggal long stay bukan Iya. tamu hotel ya, namanya tenan.
Kalau mereka ulang tahun, itu gue ketok kamarnya, gue kasih birthday cake. Karena memang yang dari awal aim gue tuh memang yang gue jual itu adalah pelayanannya, servisnya gitu. Oke, nah ini menarik sekali Din, karena nanti kita habis ini akan bincang-bincang lagi gimana caranya mencari tempat atau lokasi yang baik buat Buat penginapannya. Oke. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di sini di Local Stock sama saya Stefan Tamunan dan kita masih di Flat 06. Membangun sebuah bisnis tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Berbagai halang rintang dalam membangun sebuah perusahaan tentunya menjadi halangan yang bisa saja menjatuhkan atau justru menjadi tantangan dan penyemangat dalam menjalankan bisnis tersebut. Lantas, bagaimana suka duka dalam mempertahankan bisnis ini? Saya akan mengupas lebih dalam lagi kisahnya usai jeda berikut ini.